Ini tadi kita udah merebus air dulu, setelah mendidih kita pindahkan. Ini air panas ya, Mbak ya? Air panas. Tolong dong air lagi. Tolong air lagi, Put. Air. Nah, setelah airnya masuk, ini nanti air, aduh. Maaf ya, emang sempit sekali di sini. Setelah airnya masuk, terus coklatnya baru masuk. Jadi air dulu baru coklat ya, Mbak? Iya, air dulu baru coklat. Ini coklat yang tadi di rumah udah di packing itu. Jadi berapa kilo? ini 1 kilo. Jadi teman-teman, ini 1 kilo buat 10 liter air. 10 liter air. Ukurannya 10 liter air. 1 kilo? 1 kilo 10 liter air, teman-teman. Sampai penuh nggak? Enggak, ini 10 liter. Nah, terus kita masukkan aja coklatnya. Semuanya. 1 kilo ya? Dijelasin, Mbak? Setelah coklatnya masuk, terus kita masukkan creamernya. SKM ya, Mbak ya? Iya. Creamernya berapa, Mbak? Creamernya 2. Ini tembalan. Kita ngedodol. Creamernya 2, dimasukkan dulu. Ini nggak apa-apa, Mbak? Gimana, Kak? Diliput resepnya. Nggak apa-apa. Kita udah banyak juga kan yang ikut. Nggak apa-apa. Lagian mereknya kan nggak. Lagian rezeki itu udah ada yang ngatur, Kak. Jadi kalau kita tuh boleh sebenarnya nyontoh jualannya orang lain, cuman kan Tuhan kan udah membagi rezeki sendiri-sendiri. Jadi di sini aja ada deket-deketan tuh yang jualan sama ikut-ikut jualan sekat gini, tapi ya tetap alhamdulillah yang ramai ya punya saya. Karena kan kadang kalau udah membekas di hati customer kan walaupun ada yang baru, tetap bakal balik lagi ke yang cocok di lidah. Jadi rezeki sudah ada yang ngatur ya? Iya, rezeki udah ada yang ngatur, nggak apa-apa. Usaha itu, usaha sama. Usaha sama tapi rezeki bisa aja berbeda. Tergantung ikhtiar juga sih kita nantinya. Nah, terus ini diaduk sampai si bubuk coklatnya itu larut atau enggak menggumpal. Berapa lama tuh, Mbak? Selarutnya si bubuk coklatnya aja, Kak. Jadi kalau misalkan masih ada yang kayak gini nih, nah ini kan belum larut nih. Nah, itu tetap diaduk sampai dianya larut, sampai si bubuk coklatnya ini larut. Karena kalau misalkan masih nggak larut gitu kan, kalau diminum kan nggak enak pastinya. Menggumpal gitu ya, Mbak? Kalau di dot kan nggak enak rasanya. Terus setelah tadi coklat, terus creamernya masuk, sekarang susunya yang masuk. Full cream ya, Kak? Iya, susunya full cream. Full tuh, Mbak? 1 liter. Iya. Ini susunya full 1 liter. Atau di merek Ultramil gitu. Tapi merek yang lain nggak apa-apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa. Diamond apa-apa itu nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Apa Mas pakai merek kita udah lihat? Ini susunya untuk takaran 10 liter kita pakainya 500 ml, Kak. Oh, jadi takarannya 10 liter 500 ml. Paruhnya ya, Kak ya? Paruhnya. Karena kalau terlalu banyak susunya nanti manis jatuhnya. Kayak siapa, Mbak? Kayak yang buat. Udah gitu aja, sudah jadi. Sesimpel itu aja sih, cuma pakai 3 bahan. Kita ada 2 varian, Kak. Yang ini 18 oz, yang ini 12 oz.
Ini kalau logonya sendiri mengandung filosofi apa nih Kak? Coklat itu kan sifatnya menenangkan dan membuat nagih ya. Jadi kalau misalnya kita minum coklat, hormon endorfinnya meningkat, itu kan pasti bakal awet muda. Nah ini mbak-mbaknya itu melambangkan kalau walaupun kita tua minum coklat itu tetap bakal bikin dia awet muda gitu loh. Semoga usahanya juga panjang. Panjang umur juga. Semua yang menikmati panjang umur, usahanya panjang umur juga. Kalau yang ini apa? Gimana Kak? Artinya mbah-mbahnya? Harganya? Ini 8.000, ini 10.000. Ini 12 oz, yang ini 18 oz? Iya. Oke Mbak, saya minta bikinin yang ini. Siap. Berapa Mbak omsetnya? 6 sampai 7 juta Kak. Kayak 7 juta. Iya. Itu dalam sebulan 120 liter tuh? Sehari ya? 100-120 liter itu sehari. Kemarin waktu belum musim hujan ya, September itu kan masih panas-panasnya. Nah itu kita sehari bisa 100 sampai 120 liter maksimal. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ini baru di cabang ini aja nih Mbak? Iya, baru di cabang ini aja. Belum yang tempat yang lain? Belum yang tempat lain. Alhamdulillah ya Mbak ya. Bisa buat umroh ya Mbak ya? Amin, amin, amin. Niatnya sih nanti kalau kekumpul uang banyak nggak mau umroh dulu Kak, maunya buat panti Hureda yang free profit dulu, yang non profit. Jadi pengennya sih buat bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang di pinggir jalan yang nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nah itu biar ikut saya aja. Coklat panjang umur Semarang. Panjang umur Semarang. Ini itu ya Kak, coklatnya yang udah di packing. Jadi kami kalau packing tuh memang seperti ini per kilo. Jadi nanti teman-teman mitra tuh tinggal campur aja kan, jadi nggak repot. Nah ini tadi udah di packing sama teman-teman tim packing buat dikirim ke beberapa kota yang hari ini restock kayak gitu. 50-an coklat buat biasa ya Mbak ya? Gimana Kak? Ada brandnya? Enggak, ini coklatnya memang nggak ada brandnya karena yang buat suami memang dicampur sama suami. Berarti ini udah diracik gitu ya Mbak ya? Iya, ini udah diracik-racikan dari Mas Leo. Tinggal pakai gitu ya Mbak? Iya, ini tinggal pakai aja. Jadi nanti dari sini terus kita ada teman-teman yang packing biasanya nanti di beberapa kota kayak gini. Ini ada yang ke Bandung, ada yang ke Kendal, Pekalongan, Kebumen, Palembang, Cilegon, Madiun, terus kemana lagi nih ya? Paling jauh itu mitra kami ada di Batam. Itu paling jauh di Batam, Kepulauan Riau, Tanjung Murawa itu ada juga. Alhamdulillah sih sekarang udah 130 kemitraan dalam waktu 6 bulan. Hehehe. Luar biasa loh. Iya, alhamdulillah. Kalau kayak gini tuh biasanya isi 10, isi 10, isi 10. Kalau yang gini biasanya isi 30-an. Gitu. Berarti ini untuk satu mitra biasanya kalau satu paket kayak gini stok berapa minggu Kak ya? Kurang lebih Ini kurang lebih 2 mingguan kalau 30-an gini. Kalau 10 gini seminggu. Jadi kita kan periode pesannya itu Senin sama Kamis. Nah, biasanya kalau ini kirim Kamis, biasanya Kamis depan dia bakal restock lagi. Karena kalau langsung banyak kayak gini biasanya kan ongkirnya juga agak berat karena kilonya kan banyak Kak. Nah, kayak gini. Terus untuk cup juga kita ada yang stok di rumah karena kan yang wajib restock di kami itu kalau mitra ada coklat, cup sama roti. Nah 3 bahan itu tuh memang mandatori lah, jadi nggak boleh ngambil dari yang lain gitu. Nah ini yang cup tadi ya, jadi kalau cup yang mitra resmi dari Semarang tuh ada tulisannya mitra resmi Semarang, terus ada logo kami. Makanya kan memang harus ambil di Semarang. Terus ada beberapa topping-topping juga. Kayak ini ada Coco Crunch yang strawberry, terus ada yang coklat, terus ada marshmallow juga, sama ada Fruit Loop. Itu juga beberapa mitra-mitra sih ambil di kami Kak. Nah ini beberapa stok yang memang harus ambil di kami, jadi nggak bisa ambil di tempat lain. Nah jadi ini pesanannya biasanya kita packing dulu. Enggak, ini ada yang di sini, dari sini aja nggak apa-apa kali ya? Nah, saya duduk. Berapa nih coklatnya? 7. Nah, ini biasanya. buat pengiriman kemana nih Mbak? Ini Ciwastra. pengiriman ke Ciwastra Kak, Bogor. Ciwastra mana sih? Jawa Barat ya? Ini buat pengiriman ke Ciwastra, Jawa Barat. Berapa kilo Mbak? 7. 1 minggu biasanya. Terus apa lagi? Sama cup. Ya gede sik wae.
Nah ini buat ke Jiwasraya biasanya memang ini sih, nanti kita akan kasih stiker fragile juga, terus kita bubble juga. Nanti habis dari sini kita baru bubble wrap. Aman berarti ya? Iya, biar aman. Karena kan kadang kalau ekspedisi kan main di lempar-lempar, iya gitu. Nah, ini ke Palembang. Terus setelah selesai packing, ini nanti tahap akhirnya kita akan bubble satu-satu, tapi kita kumpulkan dulu di sini untuk pesanan-pesanannya. Ini ada ke, iya. Hari ini kita packing 200 kilo coklat, terus cupnya itu yang besar ada 4 dus, satu dusnya itu 1000, terus yang kecil itu ada 2 dus, satu dusnya itu 2000, berarti 4000-an. Nah ini kita ada kirim ke Palembang, ke Bumen, terus Pasar Kamis, Bandung, Kendal, Pekalongan, Bantul. Alhamdulillah sih sekarang udah ada di seluruh Indonesia, jadi ada 120-an kemitraan dalam waktu 6 bulan. Paling jauh itu di Kepulauan Riau, di Batam, terus Tanjung Morawa, Medan juga ada. Teman-teman di Jakarta kalau mau datang ada loh, ada di Pasar Kemis, ada di Tangerang, ada di Jakarta Selatan juga ada. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh nih ke Semarang kalau mau nikmati es coklat kami gitu. Ini untuk pengiriman bubuknya sendiri sehari bisa berapa kilo? Kalau kami itu periode pesannya ada 2 hari Kak, jadi Senin sama Kamis. Itu sekali kirim minimal 100 kilo itu pasti kita kirim. Jadi Senin sama Kamis aja kita kirimnya, nggak tiap hari, karena kan biar ada periode mereka ngitung nih stoknya butuhnya berapa gitu. Kurang lebih tuh Mbak. Kurang lebih ya. Itu kurang lebih berapa tuh Mbak? Kalau seminggu berarti ya 200-250 itu ada kita kirim. Sama kayak gini. Pasti tiap minggu. Ya, sebulan ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Ya segitu Kak ya, dari beberapa mitra tadi sih 120-an itu pasti segitu kalau ngirim. Kalau kami itu ada di harga 12 juta dan 15 juta Kak. Jadi yang bedakan itu hanya dapat peralatan atau enggak. Jadi yang 12 juta itu enggak dapat peralatan, jadi hanya bahan baku sama izin lisensinya aja. Kalau yang 15 itu dapat peralatan kayak gelas stainless kayak gitu, itu nanti dapat dari kami. Ada, iki ada. Namanya @escoklat_panjangumur Semarang. Nah, jadi teman-teman ini untuk toppingnya memang kami ada 4 jenis topping. Ada yang strawberry crunch, terus ada yang coco crunch. Ya, ini strawberry crunch. Terus ada yang coco crunch. Terus ini 1 kiloan Kak. 1 kilo ya. Terus ini ada marshmallow. Ini yang topping paling baru dan paling diminati kalau misalkan dinikmati sama coklat panas, karena kan ketika dia masuk ke coklat panas kan rasanya ngeblend. Nah ini paling diminati. Terus ini ada Fruit Loops. Ini juga paling favorit di kalangan anak-anak, ciwi-ciwi terutama, karena rasanya kan buah-buahan. Jadi teman-teman tuh lebih suka ketimbang yang Coco Crunch, lebih suka yang ini. Gitu. Sebulan bisa nyetok sampai berapa? Aku sebulan biasanya itu ambil 300 kilo yang coklat, 200 kilo yang stroberi, karena yang stroberi itu memang lebih sedikit peminatnya. Terus kalau marshmallow ini bisa 50 kilo, karena kan memang dia sukanya dicampur sama yang panas. Sedangkan yang panas kan paling kalau entah pas musim hujan atau orang tua yang suka. Kadang anak muda kalau ini campur es kurang masuk karena kurang ngeblend rasanya. Kalau yang ini sama kayak Coco Crunch, stoknya paling sekitar segitu juga. Oke, jadi di sini ada freezer. Freezer ini kita gunakan untuk membuat si roti ini jadi lebih awet. Jadi ini kan rotinya emang nggak pakai bahan pengawet. Jadinya kalau di suhu ruang itu bisa 7 hari, tapi kalau freezer gini bisa 1 bulan. Makanya kita butuh freezer untuk nyimpen rotinya. Ini rotinya apa aja nih Mbak? Ini rotinya ada yang original, ada yang red velvet, sama ada yang paling best seller itu yang pandan. Mantap ya Mbak? Iya. Nah, terus dari freezer sini. Terus apa lagi nih Mbak? Mic-nya? Oh, udah sah. Terus dari freezer sini kita mau lihat yang roti nggak di freezer, roti yang fresh. Ya? Nah, ini yang fresh. Ini di freezer ya? Betul. Ini ada original, ada red velvet, sama ada pandan. Nah, ini kurang lebih 2-3 hari itu 750 roti habis untuk satu cabang aja. Itu rotinya buat sendiri atau ngambil? Ini rotinya kita kerjasama sama UMKM Semarang. Jadi
kita memang ada kerjasama sama beberapa UMKM untuk roti sama cup. Sehari bisa ambil berapa roti, Mbak? Kalau kami satu kali ambil 750 itu buat 3 harian. Terus setelah dari roti yang fresh, kita lihat ke stok coklat kami. Nah, stok coklat kami ini bukan satu merek terus di packing, tapi ada beberapa merek coklat. Memang ini dikombinasikan sama suami saya jadi satu gini. Jadi beberapa merek coklat kita akan kombinasi, terus kita packing kayak gini. Ini satu plastik tuh ada 15. Kalau dulu awal itu paling sehari cuman 15 liter. Itu 2-3 hari awal 15 liter. Setelah itu sekarang minimal itu 60-70 liter itu pasti ada. Itu di penjualan ya? Iya, di penjualan esnya. Tapi kalau untuk kemitraan dulu 1 bulan awal yang join itu 8 kota. Terus sampai sekarang udah 100-an lebih itu. Dari 8 100. Iya. Dari kilonya ke berapa tuh? Berarti kalau 8 anggaplah 1 mitra 10 kilo. Dari 80 kilo berarti sekarang 1 ton lebih ya. 120 kali 10 kilo masing-masing kota ya 1 ton lebih. Alhamdulillah. Per bulan itu? Iya, per bulan. 1 ton lebih ya? Iya. Ini nyangka nggak sih Mbak nih usahanya bisa jadi jual coklat? Sama sekali nggak nyangka sih Kak, soalnya dulu kan memang saya basically kan di perusahaan. Saya basically dulu kerja di 6 tahun di pabrik, terus nggak ngerti sama sekali model-model bisnis, model buat kayak gini seperti apa. Terus pada akhirnya yang suka dan bisa masak kayak gini tuh suami saya. Nah, jadi si penemu resep ini sebenarnya bukan saya, tapi suami saya. Cuman yang mengembangkan usahanya memang saya. Jadi kita collab gitulah. Jadi suami yang di belakang layar, saya yang bagian marketing gitulah istilahnya. Awal mulanya itu karena suami terkena dampak PHK dari perusahaan sebelumnya, terus sudah mendaftar di beberapa perusahaan, tetapi sampai tahap akhir aja. Jadi cuman sampai tahap final interview, ternyata yang lolos rival satunya. Nah, terus akhirnya kita terpikirkan nih, gimana kalau misalkan kita yang menciptakan lapangan usaha untuk orang lain daripada kita harus ikut orang lain terus. Nah, awalnya sih dari situ, jadi dari suami ter-PHK. Nah, terus muncullah ide untuk jualan es coklat. Awal mulanya itu karena suami kan suka ngopi ya. Nah, suami suka ngopi dan mindset orang-orang di Indonesia, coklat itu adalah identik dengan rasa manis, padahal coklat itu sejatinya kan ada rasa pahitnya. Nah, terus suami mengkombinasi dari situ antara dia suka ngopi sama biar masyarakat Indonesia tuh tahu bahwa coklat yang asli itu sejatinya ada rasa pahitnya, nggak manis. Dan kita pengen menghilangkan stigma masyarakat bahwa coklat itu manis gitu. Dulu saya memulai usaha ini itu 14 Mei 2022. Baru banget, sekitar 7 bulan yang lalu. Awal mula buka itu alhamdulillah kita bisa sold 15 liter. Itu udah seneng banget tuh, karena saya dulu cuma target suami gini, yang dulu yang jaga standnya kan suami, karena biar beliau ada pekerjaan positif gitulah yang menghasilkan. Yang penting saya masih ikut ke pabrik, suami ada kerjaan. Nah, 15 liter tuh udah seneng banget. Itu sekitar omsetnya 1 jutaan, tuh udah seneng banget. Nah, ternyata di hari kedua dan ketiga itu membludak, sampai kita itu di hari keempatnya saya ngitung malamnya ternyata kok udah balik modal, padahal awal mula kita tuh cuman yang penting bisa buat bayar listrik lah gitu. Ternyata kok malah dikasih Tuhan lebih dan lebih. Hari kedua itu bisa 30 liter, hari keempatnya itu hari ketiganya itu 40-an kayaknya. Padahal baru 3 hari ya Mbak? Iya, baru 3 hari. Balik modal ya Mbak ya? Alhamdulillah. Gimana rasanya tuh Mbak? Rasanya seneng campur sedihnya sedih nggak nyangka kok ternyata Tuhan baik banget ya. Padahal selama ini aku tuh juga nggak sebaik itu, jadi hambanya yang masih banyak salah. Tapi ternyata Tuhan tuh bener-bener ngasih jalan ini loh. Di balik PHK suamimu ternyata ada hikmah tersembunyi. Kamu bisa buka usaha ini, bisa ciptain lapangan usaha ini buat orang lain. Itu gitu kan. Seneng nggak Mbak jadi pengusaha? Alhamdulillah seneng-seneng enggaknya adalah ketika kita menemukan masalah tuh stresnya ternyata lebih dari ikut pabrik loh. Cuman senengnya ya itu, balik lagi kita bisa membuka usaha, lapangan usaha buat orang lain, lapangan pekerjaan buat orang lain. Kita bisa ketemu banyak orang baru, dan ternyata tuh dunia usaha
dunia usaha itu jauh lebih menyenangkan ketimbang yang kita bayangkan. Karena kita banyak belajar hal baru. Background saya yang dulu nggak bisa jualan jadi bisa jualan, yang nggak tahu ilmu marketing jadi bisa tahu ilmu marketing gitu. Itu belajar ilmu marketingnya dari mana? Kalau saya belajar ilmu marketingnya kayaknya otodidak, Kak. Karena kan memang saya tuh gimana ya, orangnya kan suka kepo ya. Jadi ketika kok usaha itu bisa rame ya, kira-kira apa yang dilakukan. Nah, saya cari tahu tuh, ternyata caranya gini, saya belajar. Mungkin harus kayak gini. Jadi trial dan error gitulah. Kalau saya pakai plan A, ternyata hasilnya B. Ternyata kalau pakai plan B, ternyata hasilnya bisa B. Nah, jadi trial dan error aja sih, Kak, untuk belajar usaha marketingnya. Sama sering-sering baca referensi dari Google, cari insight di Instagram, TikTok, YouTube kayak gitu tuh bagus banget buat masukan kita dalam mengembangkan usaha. Waktu itu resign dari Indofood setelah usahanya jalan berapa lama? Saya waktu itu resign dari Indofood berarti usahanya jalan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu baru kekumpul ya 4-5 kali gaji saya di Indofood lah. Terus saya akhirnya udah keluar aja, tekunin ini aja gitu. Itu ini Mbak, waktu resign gitu ngobrol-ngobrol sama orang tua sama keluarga? Kalau waktu saya awal resign, orang tua itu justru tahu saya resign setelah usaha ini jalan 3 bulan. Karena dari awal saya mau buka usaha, orang tua tuh menyayangkan, kenapa sih kamu tak sekolahin tinggi-tinggi kok malah jualan, kok malah istilahnya tuh kalau orang Jawa ngopaini duit receh ya, kamu kenapa sih kok malah milih jualan kaki lima, padahal ternyata dari jualan kaki lima ini tuh justru malah bisa kebeli rumah yang sekarang saya tempati gitu. Jadi hasil cepat itu udah bisa beli rumah? Alhamdulillah, berarti 7 bulan saya jualan, jalan 7 bulan saya udah bisa kebeli rumah cash. Selain rumah? Selain rumah, alhamdulillah sih motor. Motor ya. Pak Jeruk, habis ini ya doain ya guys. Habis ini ya doain ya guys. Lu masih ingat nggak, Kak? Modal pertama itu berapa? Dulu modal pertama itu 12 juta. 12 juta. Itu balik dalam waktu 3 hari. Ya, keseluruhan all in. Itu 12 juta. 3 hari balik modal? Iya. Sampai nangis ya waktu itu? Iya. Malamnya itu waktu ngitung Excelnya itu sampai nangis. Karena nggak percaya orang targetnya, ya Mas, targetnya itu cuma sehari 200.000 kan, berarti kalau sebulan bersih 6 juta, alhamdulillah ya bisa buat beli listrik dan lain sebagainya. Nah ini targetnya sehari 200.000 kok jadi berlipat-lipat. Sekarang tuh omset saya kalau sehari minimal hujan itu 2 juta, 2,5. Kalau rame itu sampai 6-7 juta itu sehari. Per cabang? Per cabang yang saya punya. Kali 130 ya? Itu cabang kemitraan. Itu kemitraan. Kalau cabangnya sendiri ada berapa? Kalau cabangnya ya, kalau cabangnya sendiri itu ada 3. Baru di Semarang baru ada 3, di Kudus baru ada 1, berarti 4. Kalau titik terendah dalam hidup saya ya itu Mas saat suami di PHK, karena kan apa-apa harus saya yang handle gitu ya, maksudnya keuangan kan harus saya yang handle. Nah dari situ tuh ego seorang perempuan tuh dimainkan banget loh Mas. Dimainkannya adalah kita berpikir bahwa aku yang kerja berarti harusnya dia yang ngurus rumah tangga, padahal kan harusnya nggak seperti itu ya. Harusnya tetap walaupun aku yang kerja kan aku juga yang harus ngurus rumah tangga, dan suami kan harus tetap juga jadi kepala rumah tangga. Nah dari situ sih sebenarnya titik terendahku menurutku di situ, karena sebulan itu penghasilanku cuma cukup buat hidup sehari-hari. Padahal itu saat itu masih harus nyicil mobil, masih harus bayar kontrakan rumah. Aku tuh kerja 5 tahun jadi HRD di satu perusahaan itu belum bisa beli rumah, kontrak itu Mas. Nah setelah keluar itu lah alhamdulillah. Kalau resepnya yang pertama teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman ya, karena sejatinya ketika kita hanya fokus pada zona nyaman kita, ya udah kita akan dapat hal-hal itu aja. Kita nggak dapat hal baru, kita nggak bisa belajar hal baru. Jadi teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal baru. Jangan takut mencoba. Lebih baik teman-teman gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Harapannya, kalau saya harapannya untuk kedepannya semua kemitraan itu bisa jalan usahanya, bisa diturunkan usahanya, karena pengennya kalau usaha kan nggak hanya hilang ditelan zaman. Nah ini memang es coklat lagi happening nih, nanti 2-3 tahun lagi kan pasti
hilang. Nah, saya nggak pengen kayak gitu. Pengennya selalu dikenang, selalu long last gitu lah. Jadi bisa diturunkan ke anak cucunya nanti. Jadi bisa jadi mata pencaharian juga gitu, nggak cuma sekedar coba-coba. Harapannya itu, Kak. Kalau modal hariannya gimana tuh Mbak dapat? Berapa ya? Kalau modal hariannya itu, kalau hanya 15 liter itu sekitar berarti 450 ribuan sampai 500. Itu modal hariannya. Itu baliknya 1,5-an. Jadi memang gap modal sama penghasilannya itu sekitar 80-an persen. 80%. Nah, 80%-nya untungnya ya? iya, 80%. Menjanjikan juga ya. 80%. Mbak, ini kan sekarang banyak yang ngikutin usaha es coklat tuh Mbak. Gimana tuh Mbak rasanya? Kalau terkait banyak yang ikuti usaha es coklat, sebenarnya itu merupakan, kalau kompetitor tuh merupakan suatu tantangan, tapi juga sekaligus kesedihan. Kesedihannya di sini adalah kita harus bisa mempertahankan kualitas rasa kita, dan kita harus tetap bisa mempertahankan brand kita ini, bahwa orang ketika ingin minum es coklat, oh berarti ke sana aja, harus ke brand kita aja, oh ke Panjang Umur aja, jangan ke yang lain. Itu adalah kesedihannya. Kita selalu dapat tantangan tiap hari ketika ada rival atau ketika ada kompetitor yang baru berdiri. Nah, kita harus dipaksa untuk selalu berinovasi dan selalu mempertahankan rasa. Kalau keuntungannya adalah ketika produk kita itu banyak yang mencontoh, berarti kan produk kita enak dan laku dan laris. Jadi mereka lihat, oh produknya laris nih, makanya mereka mencontoh. Katakanlah misalkan kita jualan es coklat tapi nggak ada yang beli 1-2, nggak mungkin ada yang nyontoh gitu. Ya senang sih Kak sebenarnya, karena kan berarti bisa menjadi berkat buat orang lain, bisa menginspirasi orang lain tanpa harus saya tuh, kamu harus ikut aku nih, kamu harus gini nih, enggak. Tapi dengan saya hanya bercerita, dengan saya hanya menciptakan suatu produk, suatu ide, teman-teman bisa terinspirasi dari hal itu sendiri. Berarti Mbak Vita ini termasuk pelopor di Semarang ya? Kalau di Semarang iya. Es coklat Panjang Umur Semarang ini salah satu pelopor di Semarang, karena saya yang pertama kali buka dengan 3 varian roti. Lalu setelah itu beberapa bulan kemudian muncullah es coklat yang lain di Semarang juga, bahkan di luar kota. Bahkan ada yang pakai nama brand saya dan logo padahal bukan mitra saya. Sampai segitunya. Tips suksesnya itu yang penting jangan mudah bosan dan jangan mudah menyerah. Ketika kita menemukan suatu masalah, coba lihat sisi peluang dari masalah tersebut. Jadi nggak semua masalah itu selalu jadi masalah. Kadang masalah itu juga bisa menimbulkan peluang buat kita jauh lebih baik ke depannya. Itu untuk tipsnya. Jadi teman-teman yang mau mencoba usaha, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba, selama hal tersebut positif dan bisa menghasilkan. Diimbangi dengan doa-doa khusus? Kalau diimbangi dengan doa-doa khusus, yang pasti berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kembali lagi sih, jadi semua usaha yang kita lakukan itu nggak akan ada hasilnya ketika Tuhan itu nggak berserta kita, gitu sih. Tetap dekatkan diri juga sama Tuhan yang menciptakan kita. Kalau sedekah, iya. Percaya sih bahwa sedekah itu memang membawa hal yang positif untuk kita, karena ketika kita itu tidak eman, tidak sayang untuk mengeluarkan sejumlah uang atau barang untuk bersedekah, Tuhan itu pasti akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan, terutama sedekah buat kaum fakir miskin, buat anak yatim, buat orang-orang tua yang ada di panti jompo. Tapi jangan lupa juga sedekah utama dan pertama itu adalah ke orang tua kita. Setelah orang tua kita tercukupi, kita baru sedekah ke 2,5% yang lainnya itu. Kalau untuk sedekah memang alhamdulillah kita rutin tiap hari Jumat pasti, dan tiap sebulan sekali itu pasti juga kita akan donasi ke beberapa panti di Semarang.